teman-teman, ini profil pengembangnya sudah terupload, kita klik checklist. Nah, ketika ukurannya kecil gini, termasuk yang juga tadi masih kecil-kecil, kita perbesar saja biar full layar, tarik ke kanan, kemudian juga tarik ke kiri, tarik ke atas ya. Nah, juga tarik ke bawah. Intinya full layar ya teman-teman. Nah, sudah selesai. Begitupun yang lainnya, ini sudah caranya adalah ditarik seperti itu ya. Oke, saya percepat videonya agar yang lain juga bisa difullkan ya cara gambarnya. Nah, seperti ini. Kita kembali ke halaman awal. Ini juga halaman awalnya sudah saya perbesar ya. Jadi videonya lebih dipercepat. Begitu halaman yang lainnya sudah diperbesar semua. Biar cepat nanti teman-teman untuk lihat video urutan tahapan berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan memberikan efek dari GoToSlide ya teman-teman. Jadi intinya kalau kita mengklik suatu icon itu akan diarahkan ke slide yang lain begitu ya. Nah, kalau dalam platform yang lain biasanya pakai hyperlink gitu kan, pakai masukin link, nanti ketika diklik sebuah gambar akan pindah ke tampilan slide yang lain. Nah, misalnya tampilan seperti ini, kita ingin memberikan efek GoToSlide dari tombol start ini ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah perhatikan toolbar yang ada di atas ini. Teman-teman arahkan kursor ke arah panah yang seperti di film-film bajak laut ya. Arah panah ini yang ada tulisan GoToSlide, kita klik. Tulis saja di sini start gitu ya. Kemudian sekutunya ini biarkan, tetapi kita isi nih basic slide numbernya di mana. Kita mau mengarahkan slide mana yang akan muncul berikutnya ketika suatu objek itu diklik. Karena kita mengarah ke menu utama, kita klik 2, kita klik done. Nah, karena setelah tampilan cover ini kita akan mengarahkan user atau pengguna itu untuk mendapatkan tampilan menu utama ya atau home-nya. Ini kita perbesar sedikit. Oke, sudah selesai. Kita klik save terlebih dahulu. Jangan lupa sering-sering nge-save karena teman-teman ini khawatir nanti kita lupa mengklik yang lain atau terclose, bisa hilang nanti semua usaha kita dari awal gitu ya. Nah, coba kita klik view ya. Kita coba dulu hasilnya. Klik view, nah ini. Kita klik coba start ya, klik start. Nah ini, sudah langsung ke menu utama di sini teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke edit. Kita coba berikan efek khusus saya juga ke slide-slide yang lain ya. Kita ke slide yang kedua. Nah ini dia menu utamanya. Ada panduan, tujuan pembelajaran, materi, sampai dengan profil pengembang. Jadi kalau kita mengklik masing-masing menu ini, akan mengarah ke menu tersebut. Misalnya saya langsung nih dari tampilan ini, saya klik profil pengembang, itu nanti akan langsung muncul ke profil pengembang. Gitu ya, bisa loncat. Oke, kita langsung saja kita berikan panduan ini dia di slide keberapa? Slide ketiga ya. Kemudian tujuan pembelajaran keempat, kemudian materi kelima. Oke, jadi ini nanti langsung 3 ya. Nah, caranya seperti tadi sama, klik butuh slide, kemudian juga di sini panduan. Kemudian tadi slide yang ketiga ya. Klik done ya. Oke. Ini seperti biasa tadi kita posisikan seperti bentuknya seukuran dengan gambar yang nanti akan diklik. Nah, oke gini. Beres. Oke teman-teman, ada satu cara yang cepat untuk nanti memberikan efek GoToSlide juga ke menu-menu yang lain, yaitu dengan cara mengcopy aja yang sudah ada nih di tombol panduan ini. Ya, ada menu-menu kecil ini, ada tulisan copy, kita klik, kemudian kita CTRL-V ya, nah, atau paste lah. Nah, kita arahkan aja nih ke sini, tujuan pembelajaran 1 gitu ya, CTRL-V lagi, nah, arahkan ke materi 2 ya kan. Kemudian paste lagi ke video, paste lagi, kemudian ke kuis. Jadi kita nggak bikin satu-satu ya teman-teman. Paste lagi ke referensi atau daftar pustaka. Paste lagi, terakhir di profil pengembang. Nah, tinggal diatur aja nanti mau perpindahan slide-nya berapa. Kan ini kan hasil copy dari panduan. Panduan tadi di slide yang ketiga. Berarti kan yang lain menyesuaikan. Misalnya tujuan pembelajaran nih. Tujuan pembelajaran itu ternyata di slide yang ketiga. Berarti kita klik edit.
Nah, panduannya di sini title-nya diberikan perubahan tujuan pembelajaran, diganti judulnya. Kemudian di sini kita ganti jadi 4 ya teman-teman. Klik done. Nah, begitupun yang lainnya di materi, karena materi ini yang kelima, title-nya kita kasih tulis materi, klik 5, kemudian klik done. Oke, ya materi yang kelima, oh ya ini materi ya. Kemudian berikutnya apa tadi setelah materi video. Ya video itu kalau nggak salah ke 18 apa, oh sebelum kuis materi video itu ya. Video itu, nah ini dia. Video itu di halaman ke-14 ya, di slide ke-14 maksudnya. Nah, setelah 14 nanti 15 kuis ya. Oke, berarti ini 14 klik, kemudian edit, kemudian di sini video. Kita ganti jadi 14, kita klik done, kemudian juga selanjutnya kuis, kita klik edit, diganti title-nya jadi kuis. Ini spesifik saja nomor 15. Nah, tinggal 2 lagi nih. Referensi sama profil pengembang ya. Referensi itu di halaman keberapa? 2 halaman terakhir itu berarti referensi sama profil pengembang ya, teman-teman. Ini kenapa nih? Kayaknya terklik ya, ada tambahan. Kita hapus aja deh. Nah, referensi itu halaman ke 19 dan profil ke 20. Berarti referensi kita klik. Kemudian ini 19. Titelnya referensi, klik done. Kemudian profil pengembang kita edit. Kita klik aja profil. Kemudian 20. Kita klik done. Oke. Sudah teman-teman. Nah, kemudian halaman slide kedua sudah kita semuanya berikan efek go to slide. Kemudian kita berlanjut ke slide yang ketiga. Slide ketiga ini tentang panduan penggunaan. Ada beberapa icon yang akan kita gunakan efek go to slide. Pertama adalah gambar home ini ya. Gambar home ini adalah ke menu utama. Berarti slide yang kedua. Oke, kita berikan efek go to slide. Kemudian ini kita klik home title-nya. Kemudian spesifik nomornya nomor 2, kita klik done. Nah, kemudian kita arahkan ini ke icon rumah itu ya. Oke. Nah, kita geser ke sini. Sesuaikan aja bentuknya dengan ikonnya. Sedikit ke bawah. Oke, ini ya teman-teman. Nah, selain itu, kita juga ada icon arah panah ke kiri nih, atau previous slide ya. Kita klik go to slide, kita klik panah kiri misalnya gitu ya. Nah, kalau di arah panah itu ada pilihannya nih, ada next, ada previous, karena sebelumnya previous, kita klik previous, klik done. Nah ya, otomatis sudah ada pilihannya di ruminya ya. Ini kita perkecil. Oke, kemudian kita geser ke arah panahnya. Oke, kemudian yang berikutnya ada apa? Berikutnya itu ada, nah ini arah panah yang ke kanan ya teman-teman. Putus slide lagi, ini berarti panah kanan. Nah ini berarti next ya, next slide, kemudian langsung klik done. Nah kita perkecil lagi teman-teman. Kecil lagi, kemudian, oke. Atau yang tadi juga sebenarnya bisa di copy paste ya teman-teman, nanti tinggal dirubah aja fotonya itu ke next slide. Nah, sudah beres teman-teman. Coba kita view dulu deh ya. Klik view. Nah, klik start. Oke, betul mengarah ke sini. Klik panduan, betul. Coba kita klik home lagi. Nah, oke, udah bisa ya teman-teman. Kita coba klik edit lagi. Oke, halaman ke berapa nih? Ketiga sudah kita berikan efek go to slide. Nah, kemudian teman-teman, tolong diperhatikan tombol apa namanya previous atau next slide ini hampir di setiap slide ada, terutama di materi. Nah, termasuk juga dengan tombol home nih, hampir semua slide ada tombol home ini. Nah, itu tinggal kita copy aja teman-teman. Misalnya nih ya, tombol home kita klik, kita copy, CTRL
C itu ya. Coba kita ke slide yang keempat. Bukan ada kan yang kita paste nih. Nah, tinggal geser tempatkan di atas karena ini di atas posisinya untuk materi dan slide berikutnya juga di atas semua. Nah, kita copy lagi nih biar dia hasil copyan kita pas di paste itu menempati posisi yang sama ya. Ininya apa itu garis putus-putus bentuk kotak ini ya. Nah, kita copy, kita buka slide yang ke 5, kita paste aja tuh ya, pas ya. Paste lagi sampai seterusnya kita main paste aja nih, gampang, tidak ribet. Dan ini cara cepat juga ya teman-teman. Jadi setiap kita slide yang tampil, kalau ingin ke menu home atau menu utama, tinggal klik aja ikon gambar rumah di pojok kiri ini ya. Oke, terakhir ini. Oke, sudah teman-teman. Sama juga dengan arah panah tadi itu ya, yang previous slide nih. Nah, previous slide kita copy, kemudian kita ke halaman berikutnya. Nah, karena arah panahnya cukup besar, kita perbesar dulu. Nah, inilah yang kita copy ya teman-teman. Seperti tadi sama, kita copy, kemudian ke halaman-halaman berikutnya kita paste semuanya. Nah, jadi caranya itu cukup di copy, kemudian sesuaikan dengan objeknya, kemudian dipaste di semua slide, hampir semua slide ada ya. Nah, kenapa slide yang Prof memang tidak ada arah panah kiri kanan? Karena ini yang terakhir ya. Terakhir. Nah, arah panah yang previous slide sudah, tinggal arah panah yang next slide ya. Kita copy, kita paste, kemudian disesuaikan dengan ukuran arah panahnya. Oke, ya kita copy, kita ke slide berikutnya. Nah ini sama ya, ketika kita paste dia sudah ada di posisi pojok kanan bawah. Ini sama persis dengan slide yang pertama kali kita mengcopy efek butuh slide-nya. Oke teman-teman, beres nih. Semua slide berarti ini sudah kita berikan efek butuh slide-nya ya. Nah, tinggal kita lanjutkan aja. Nah, ini materi banyak, kita loncat aja karena yang akan kita isi adalah ini dia, video. Nah, videonya teman-teman salah satu caranya adalah dengan mengambil link di YouTube, usahakan videonya punya teman-teman sendiri biar nanti tidak terklaim hak cipta punya orang, dan pastikan bisa copyright juga baik tulisannya maupun gambarnya ataupun elemen yang lainnya, biar nanti tidak ada masalah di kemudian hari si pemiliknya misalnya menggugat gitu ya, atau tidak berkenan. Kita cari materi yang mirip misalnya tentang kebinekaan tadi ya, keberagaman masyarakat Indonesia dalam perspektif Pancasila. Ada video lama saya ini dia tentang keberagaman. Cara kopinya adalah klik dulu videonya teman-teman, kemudian klik bagikan. Dilihat ini, apabila suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan. Oke, ini close saja. Nah, caranya adalah bukan yang fitur video ini teman-teman ya. Kalau ini dia tidak bisa interaktif. Yang interaktif itu adalah ini nih, yang 3 titik berbaris atas bawah ini kita klik. Cari yang interaktif video. Nah, ini dia interaktif video. Kita klik. Oke. Kita klik ke tanda plus. Kemudian ada kolom search, kita klik dan paste di situ. Kemudian klik insert. Nah, setelah itu kita klik add interaction dan muncullah video kita. Tada, itu ya. Nah, di sinilah kita akan membuat pertanyaan untuk kuis ya. Kuisnya di mana pilihannya? Nah, di sini nih, di toolbarnya nih. Ada single choice, ada multiple, ada true and false gitu ya, fill in the blank, drag and drop dan seterusnya. Nah, kita coba yang paling simpel aja dulu ya, yaitu true or false ya. Oke, sebelum ke sini teman-teman, ini kita hapus aja dulu. Perhatikan di videonya itu pernyataan mana yang akan kita tanyakan ya teman-teman. Oh, ternyata videonya sudah masuk, kita ke edit lagi deh. Edit. Kemudian add interaction. Nah, ya, gitu caranya kalau mau mengedit. Nah, kita coba geser dulu, percepat sedikit. Ada nggak kalimat yang muncul
di videonya yang cocok kalau kita ingin tanyakan. Memandang rendah suku atau budaya yang lain. Kedua, tidak menganggap suku budaya dan budayanya paling tinggi. Nah, ini nih, memandang rendah suku atau budaya tertentu. Nah, coba kita jadikan soal true or false ya, memandang rendah suku atau budaya tertentu. Kita klik true or false gitu ya. Nah, dari sini teman-teman perhatikan, klik pause video karena ketika kita pakai fitur ini, videonya nanti akan berhenti dulu ketika di bagian kuis ini gitu ya. Nanti dia akan berhenti, akan muncul pertanyaannya. Kemudian klik poster. Nah, kemudian pertanyaan di sini. Pertanyaan atau pernyataan ya. Kalau true or false kan pernyataan. Itu kan bangga terhadap suku dan budaya daerah sendiri dapat menyebabkan meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan. Oke, coba kita beri pengecoh ya. Bangga terhadap suku dan budaya daerah sendiri. Nah ini, secara berlebihan dapat menyebabkan meningkatnya rasa persatuan kesatuan. Kalau berlebihan kan nggak bagus juga teman-teman ya, merasa angkuh jadinya terhadap daerahnya sendiri. Berarti ini jawabannya false ya, salah. Kemudian kita klik done. Nah itu dia muncul soalnya teman-teman. Nah ini kita bisa geser-geser nih. Nah di manakah posisinya tergantung kemauan kita, sesuaikan dengan gambar atau video. Kemudian kita perbesar, digeser biar muncul pernyataannya sama jawaban pilihannya dan cek ya. Kalau ada tulisan cek muncul berarti ini benar, karena nanti siswa ketika memilih true atau false dia baru memilih cek begitu ya. Oke, kelanjutannya seperti apa? Kita akan berlanjut atau tonton silakan ke video berikut.